Saya rasa ini lebih seperti manuver yang dilakukan sebelumnya, karena ketika dilakukan pemanggilan yang seperti saya bilang tadi di Polda, dia yang bersangkutan kan kemudian juga menolak hadir ya karena alasan kesibukan. Nah, sekarang dipanggil oleh Dewas KPK juga begitu. Dan menurut saya sebenarnya memang harus yang bersangkutan ini segera meninggalkan KPK gitu ya. Entah itu karena inisiatif sendiri atau ada penetapan tersangka. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Tribuners, rumah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly Bahuri, digeledah Polda Metro Jaya buntut dugaan kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Beberapa alat bukti disebut Polda Metro Jaya berhasil diamankan dari rumah Firly Bahuri. Firly juga dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK terkait foto pertemuannya dengan Yassin Limpo. Saat ini publik dibuat menunggu apakah Firly Bahuri akan ditetapkan sebagai tersangka. Untuk membahasnya kita sudah tersambung dengan Agus Sunaryanto dari Indonesia Corruption Watch. Halo, apa kabar Mas Agus? Kabar baik Mbak Gigi. Oke Mas Agus, apa pendapat dari Mas Agus nih dari ICW soal bertemunya Firly dengan SYL di tengah kasus korupsi di Kementan? Ya, sedari awal kita sudah mengkritisi pertemuan tersebut ya, karena kita anggap itu melanggar undang-undang KPK sendiri, karena pimpinan KPK itu dilarang bertemu dengan tersangka atau pihak terkait sehubungan dengan perkara yang ditangani, sehingga itu jelas sekali melanggar undang-undang KPK. Nah, sayangnya di awal foto itu muncul, itu kan ada penolakan dari Firly sendiri. Dia menepis pertemuan tersebut kan, bahwa dia di awal pertemuan dia bilang bahwa itu sebenarnya tidak ada, kemudian kalaupun kami bertemu biasanya dalam rapat kabinet gitu ya. Yeah. Tapi belakangan itu diakui sendiri oleh Pak Firly. Kemudian terakhir ketika pemeriksaan di Polda, yang waktu itu dilakukan tidak di Polda tapi di Bareskrim, penyidik Polda pun, penyidik gabungan ya, Polda dan Bareskrim itu menjelaskan kepada publik bahwa Pak Firly mengakui ada pertemuan tersebut. Artinya sebenarnya kan ini upaya-upaya manuver ya, manuver yang dilakukan oleh Pak Firly untuk menyatakan bahwa ya tidak ada pertemuan tapi akhirnya ketemu. Kemudian setelah itu kalau tidak salah juga ketika mau diperiksa di Polda, Pak Firly juga melakukan manuver menyatakan bahwa tidak bisa hadir, kemudian mengajukan surat penundaan kepada Polda yang diteruskan kepada Menko Polhukam, kemudian kepada Kapolri, yang kita anggap juga apa urusannya gitu dengan Menko Polhukam, kemudian Kapolri, karena ini kan ditangani oleh Polda. Saya tidak tahu, ini mungkin memberikan sinyal-sinyal tertentu gitu kepada Polda bahwa saya punya loh channel misalnya di Menko Polhukam, mungkin di Kapolri mungkin gitu ya, sehingga diharapkan Polda agak mengerem sedikit upaya penyidikan yang dilakukan. Tapi syukurnya itu tidak terjadi ya, walaupun kami di ICW juga mengkritisi kenapa kemudian Polda memberikan izin pemeriksaan itu dilakukan di Bareskrim, karena kan ini tidak menunjukkan equality before the law gitu ya. Seharusnya ya ketika Polda menangani itu Pak Firly harus mematuhi, karena dia juga pimpinan dari lembaga penegak hukum, seharusnya dia memberikan contoh baik ketika diperiksa, segera datang, kemudian kalaupun datang ya datang ke tempat di mana pemeriksaan harusnya dilakukan gitu, kemudian tidak menggeser itu ke tempat lain gitu. Nah, di sisi yang kedua tentu kenapa kita juga harus mengkritisi kepolisian, apakah kemudian kalau bukan pimpinan KPK, kepolisian menyetujui misalnya ada orang biasa, dia tidak punya jabatan apa-apa, kemudian sedang diperiksa misalnya di Polda gitu, bolehkah kemudian
dipindahkan ke Bareskrim gitu. Nah ini yang menunjukkan seharusnya kepolisian juga menunjukkan rasa keadilan bagi seluruhnya gitu, tidak hanya kepada pimpinan KPK. Tapi di luar itu kami sih berharap ada proses percepatan ya terhadap penanganan perkara yang dilakukan terhadap Pak Firly sebagai terduga pemerasan dalam kasus di Kementan ini, sehingga publik benar-benar bisa meyakini bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu berjalan dengan baik. Baik. Mas Agus, tadi kan disebut bahwa Firly ini meminta untuk dijadwal ulang ya pemeriksaan oleh Dewas KPK salah satunya pada Jumat lalu dengan dalihnya ini ada agenda lain yang harus dikerjakan. Dia meminta untuk dijadwal ulang tanggal 8 nanti. Bagaimana ICW melihat hal ini? Karena mungkin tadi kan disebut mungkin ada strategi-strategi tertentu atau memang tugas di KPK harus diprioritaskan terlebih dahulu? Saya rasa ini lebih seperti manuver yang dilakukan sebelumnya, karena ketika dilakukan pemanggilan yang seperti saya bilang tadi di Polda, yang bersangkutan kan kemudian juga menolak hadir ya karena alasan kesibukan. Nah sekarang dipanggil oleh Dewas KPK juga begitu, menghindar. Jadi ya ini sebenarnya saya menduga ini bagian dari strategi Pak Firly sendiri, mungkin sedang berupaya gimana caranya mengantisipasi kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari Dewas KPK gitu, karena kan clear itu di Undang-Undang KPK pasal 36 gitu ya, kalau misalnya bertemu dengan pihak yang sedang bermasalah ya itu melanggar jelas gitu, dan pasti akan ditelusuri kapan pertemuan antara Pak Firly dengan Pak SCL. Katanya kan jauh-jauh hari sebelum kasusnya ada. Saya kok curiga ini tidak terjadi jauh-jauh hari. Nah sebenarnya pimpinan di Polda atau penyidik di Polda itu kan pasti punya strategi untuk mengidentifikasi bukti-bukti, termasuk misalnya CCTV, ya kan, CCTV yang ada di lokasi tersebut gitu. Dan CCTV itu kalaupun tidak ada di area badminton, pasti di jalan itu juga ada tuh, di jalan menuju lokasi itu pasti ada, karena ada CCTV untuk publik gitu kan. Nah di luar itu orang yang melakukan pemotretan sehingga muncul foto itu juga kan pasti ada buktinya. Biasanya foto itu juga ada bukti bahwa kapan dia diambil gitu. Nah kemudian pastinya juga orang yang moto ini bukan dari pihak Pak Firly. Saya menduganya begitu. Ini pasti dari pihak Pak SCL, karena biasanya kan menteri itu punya ajudan gitu ya. Mungkin ada tim support yang selalu berupaya mendokumentasikan kegiatan-kegiatan pejabat, karena pejabat selevel menteri, anggota DPR biasanya ketika mereka pergi kemanapun itu biasanya didampingi oleh ajudan atau tim lain yang biasanya mencatat habis ketemu siapa, kemudian apa yang dibicarakan gitu. Dan para pihak yang diperiksa oleh penyidik di Polda itu kan sudah cukup banyak ya. Saya agak lupa dari pihak Pak SCL mungkin sudah ada 5 sampai 6 orang yang diperiksa. Kemudian yang menarik kan juga ajudannya Pak Firly itu sudah ditarik katanya dari tugasnya sebagai ajudan dari Pak Firly. Jadi saya menduga ini ada sesuatu yang menurut saya mungkin menjadi harapan besar buat masyarakat gitu. Mungkin dalam waktu dekat akan ada penetapan tersangka dan lain-lain, tapi ya ini belum ada, prosesnya masih berjalan, dan saya menduga ini Polda serius menangani itu. Cuma memang kadang-kadang kita sebagai publik yang berharap kapan nih, sehingga ya kami anggap ya ini harusnya ada percepatan sehingga ada kejelasan juga di KPK gitu, karena kalaupun berdasarkan undang-undang KPK itu kan kalau sudah ditetapkan tersangka, pimpinan KPK harus nonaktif sementara, kemudian ketika dia sudah menjadi terdakwa maka dia harus berhenti total gitu. Jadi jangan menjadi sesuatu beban gitu kepada penyidik Polda. Bagaimana nanti KPK, itu urusan KPK gitu. Jadi kalaupun kemudian Pak Firly ditetapkan sebagai tersangka, ya sudah biarkan saja jadikan ditetapkan tersangka. Kan keputusan tidak hanya di tangan ketua,
Karena keputusan di KPK itu kan kolektif kolegial, dan kalau memang ada keputusan tetap nanti Presiden akan segera mengeluarkan semacam kepres gitu untuk pemberhentian Pak Firly gitu, dan akan mengganti apakah lewat fit and proper test atau dari yang di ranking pada saat fit and proper test, siapa yang terbawah, di bawahnya Pak siapa terakhir kemarin yang diangkat itu dia akan menjadi salah satu pimpinan KPK gitu. Baik, Mas Agus, bicara soal pertemuan SYL dengan Firly Bahuri di GOR nih, apakah SYL bisa lolos dari jeratan hukum di Kementan ini, soal kasus di Kementan ini? Kalau saya sih melihatnya dua sisi ya, jadi kita harus membedakan antara kasus Pak SYL sendiri dengan kasus Pak SYL dengan Pak Firly, karena kalau di kasusnya Pak SYL kan dia yang melakukan upaya pemerasan gitu ya kepada kepala-kepala bagian di kementerian untuk menyetor gitu. Nah, ini salah satu tindakan salah satu tindak pidana korupsi. Sedangkan antara Pak SYL dengan Pak Firly, saya menduga ini ada upaya dagang perkara gitu ya. Maksudnya mungkin ada upaya karena informasi yang karena Pak Firly sebagai ketua KPK, dia tentu mempunyai informasi terkait dengan penanganan perkara, sehingga itu yang mungkin diperdagangkan, mungkin itu yang kemudian coba dikoordinasikan dengan Pak SYL, mau gak kasusnya berhenti atau tidak. Saya menduganya seperti itu ya, karena tidak memiliki bukti. Jadi mungkin dugaannya seperti itu. Itulah kenapa kemudian pasal yang disangkakan kan yang diduga disangkakan kan pemerasan gitu ya. Jadi ini inisiatifnya mungkin itu dari Pak Firly. Jadi ini yang dua hal yang berbeda yang menurut saya memang harus kita pisahkan. Jadi ada tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Pak Yassin Limpo, kemudian ada dugaan korupsi yang dilakukan oleh Pak Firly Bahuri. Nah, kalau kemudian saya harap dua kasus ini dilakukan secara paralel. Satu, Pak SYL ini kan ditangani oleh KPK dan KPK kolektif kolegial, jadi tidak ada masalah kalau salah satu pimpinan KPK-nya terkena kasus yang ditangani KPK tetap bisa berjalan. Kemudian yang kasus SYL-nya karena lagi-lagi pimpinan KPK itu kolektif kolegial, ya sudah jalan saja gitu tanpa ada khawatir itu berhenti. Jadi harusnya bisa saling menguatkan saja gitu. Soal ini Mas Agus, soal dugaan rumah Firly Bahuri di Kertanegara yang disebut safe house dan konon disebut sebagai tempat bertemunya Firly dan SYL selain di GOR. Bagaimana ICW melihat soal tersebut? Iya, ini memang harus diklarifikasi ya oleh oleh penyidik Polda. Bagaimana statusnya, karena informasi yang beredar kan macam-macam, katanya itu memang jadi safe house untuk jadi pertemuan gitu, karena informasi yang sudah banyak beredar juga itu tidak dilaporkan di LHKPN-nya Pak Firly gitu dan lain-lain. Nah, menurut saya ini jadi kewenangan dari penyidik Polda untuk membuktikan apakah benar, karena lagi-lagi kalau memang ada informasi bahwa Pak SYL itu bertemu di tempat tersebut, pasti ada keterangan atau informasi yang didapatkan entah itu dari teknologi, maksud saya dari CCTV, mungkin CCTV yang ada di sekitar lingkungan, karena itu lingkungan elit kan ya, lingkungan elit. Saya yakin pasti ada titik-titik tertentu di mana informasi pertemuan itu bisa ketemu, bisa dilihat, misalnya ada mobil Pak SYL atau ada kerumunan atau rombongan mobil yang bertemu di situ. Jadi itu menurut saya jadi hal yang memang bisa dibuktikan bahwa ada informasi-informasi tersebut ya. Ini saya harap bisa jadi masukan bagi penyidik Polda untuk memperkuat informasi yang mereka sedang kumpulkan. Dan sekali lagi kalau itu benar, jangan-jangan itu bukan hanya satu kasus gitu. Jangan-jangan ada kasus-kasus lain gitu. Nah, ini menurut saya menjadi sangat menarik dan saya rasa harusnya penyidik-penyidik Polda bisa mengembangkan itu. Dan satu lagi kan yang dimintai keterangan, seingat saya bukan hanya Pak Firly dan keluarga ya, tapi juga tetangganya juga dimintai keterangan, sehingga harusnya itu semakin memperkuat informasi yang sedang dikumpulkan oleh penyidik di Polda.
Baik, baik terkait alasan nih Mas Agus, kuasa hukum Firly menyebut bahwa alasan Firly Bahuri menyewa rumah di Kertanegara untuk istirahat saat ada kegiatan di Jakarta. Padahal kediaman Firly ini sebenarnya yang ada di Bekasi sebetulnya tidak jauh dari Jakarta. Menurut Anda apakah alasan tersebut masuk akal nih? Ya, kalau dalam situasi seperti ini kan pasti akan selalu dicari alasan-alasan ya, cari alasan-alasan untuk memperkuat gitu. Alibi itu akan dijadikan alibi ya, namanya juga pengacara ya pasti kan akan membela eh, apa kliennya gitu. Jadi ya itu biarkan saja informasi itu dikembangkan oleh pengacara, dan saya harap penyidik pasti punya informasi yang kuat gitu. Kenapa kemudian dia sampai harus memiliki 2 rumah misalnya? Apakah layak misalnya seorang pemimpin KPK punya dengan pendapatan yang seperti itu, kemudian punya harta yang seperti itu gitu ya? Ini kan harusnya ditelusuri ke kasus-kasus lain, atau jangan-jangan aset-aset lain juga harus dipelajari dalam kerangka dalam konteks tindak pidana pencucian uang gitu. Karena sekali lagi kan ini bukan kasus pertama loh yang dilaporkan oleh masyarakat terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pak Firly Bahuri gitu ya. Dulu ada kasus dia naik helikopter yang pada akhirnya berujung pada teguran kedua tuh karena dianggap melakukan bermewah-mewahan. Kok pimpinan KPK naik helikopter gitu, padahal ada aturan etik bahwa yang bersangkutan tidak boleh sebagai pimpinan KPK melakukan hal tersebut. Ada juga pertemuan dengan orang yang diduga terkait dengan kasus korupsi ketika penyidik KPK waktu itu sedang menelusuri Newmont misalnya. Jadi ini sudah cukup banyak yang sebenarnya dilaporkan oleh publik kepada Pak Firly Bahuri, dan menurut saya sebenarnya memang harus yang bersangkutan ini segera meninggalkan KPK gitu ya, entah itu karena inisiatif sendiri atau ada penetapan tersangka. Inisiatif sendiri itu ada bukti, ada contohnya adalah siapa, Bu Lili Pintauli, karena diduga menerima gratifikasi dalam waktu ajang Mandalika itu, dia nonton ke sana dan dibiayai oleh kalau tidak salah satu BUMN, kemudian ya, yang bersangkutan kemudian mengundurkan diri. Tapi kalaupun kemudiannya misalnya itu juga diikuti jalannya oleh Pak Firly gitu dengan mengundurkan diri, saya harap kasus hukumnya tidak berhenti gitu, karena ya secara etik dia mungkin akan terlepas tuh karena dia otomatis berhenti gitu dari dari KPK, otomatis penelusuran etiknya berhenti. Tapi kalau kasus pidana kan tidak bisa gitu. Jadi ya tetap harus diproses gitu. Dan kami sebenarnya di ICW salah satu yang menolak perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK karena ya kredibilitasnya sudah begitu dalam merusaknya. Sehingga kemarin ketika ada upaya perpanjangan masa pimpinan KPK yang di judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan putusannya itu disahkan, wah ini kami langsung bilang jangan-jangan kemudian ini akan semakin buruk, dan terbukti sekarang akhirnya takdir menyatakan bahwa yang bersangkutan kemudian terlibat kasus lagi gitu ya. Semoga ini tidak terjadi kepada pimpinan KPK yang lain gitu ya, karena ya ini sudah begitu rusak kredibilitas dari pimpinan bukan hanya pimpinan tapi kredibilitas dari institusi. Jadi ya menurut saya harus semua harus hati-hati gitu, jangan sampai kemudian akhirnya semakin jatuh dan kerusakan KPK ini berkontribusi juga terhadap merosotnya indeks persepsi korupsi gitu. Nah, ini yang menurut saya juga harus diwaspadai gitu. Baik. Mas Agus, dari dugaan-dugaan yang mengarah ke Firly nih, menurut ICW, seberapa besar potensi Firly menjadi tersangka? Kalau dari proses keseriusan ini ya, selama beberapa minggu atau kurang lebih 1 bulan belakangan dari kinerja penyidik di Polda, ya, saya pribadi optimis bahwa ini kasusnya akan meningkat itu. Menjadi ada penetapan tersangka,
Karena sebenarnya upaya-upaya proses penggeledahan dan lain-lain itu bagian dari proses penyidikan ya. Dan biasanya kalau sudah penyidikan kan ingin memastikan gitu siapa pelakunya gitu. Kalau di penyelidikan kan peristiwa pidananya sudah clear nih, sudah ada, kemudian ditingkatkan kepada proses penyidikan. Dan penyidikan ini punya ya penyidik-penyidik Polda itu sedang berusaha meyakinkan diri aja dengan bukti-bukti yang mereka sudah miliki. Ini confirm nggak si X ini misalnya pelakunya? Kalau saya sih optimis ya akan ada penetapan tersangka. Sudah beberapa kali kan sudah ada penggeledahan. Jadi ya kita tunggu saja mungkin 1-2 minggu ke depan semoga gitu ya, kami berharap ada penetapan tersangka ya, semoga ini bagian dari kontribusi dari penyidik Polda untuk memperkuat KPK gitu ya. Baik, Mas Agus tadi kan sudah menyinggung sebelumnya bahwa terhadap Firly Bahuri ini sebelum kasus ini sudah ada aduan-aduan di tubuh KPK di bawah kepemimpinan Firly. Apakah mungkin selama ini ada pola-pola semacam kasus ini sebelumnya di KPK di bawah kepemimpinan Firly? Ya pola-polanya sih ada ya, makanya seperti pertemuan-pertemuan dengan orang yang diduga terkait kasus itu kan polanya hampir sama gitu. Ya dia bertemu gitu, kemudian mungkin soal buktinya saja yang kurang kuat gitu, sehingga baik internal tidak mampu mendorong itu ke proses etik gitu ya, termasuk dari Dewas sendiri. Kan Dewas juga kelihatannya juga kami tidak terlalu berharap banyak ya terhadap Dewas karena akselerasinya juga sangat lambat gitu ya. Dalam kasus Lely Pintauli pun akhirnya ya tidak melanjutkan proses itu karena yang bersangkutan sudah mengundurkan diri gitu. Padahal kan putusan dari Dewas itu juga sangat penting gitu. Apakah yang bersangkutan melanggar etik atau tidak. Nah, beberapa bulan yang lalu juga kami juga melaporkan kan kasus yang di ESDM gitu ya. Tapi kan itu juga mentok gitu karena orang yang diduga salah satu pimpinan yang diduga melakukan hal tersebut tidak bersedia untuk menyerahkan handphonenya untuk ditelusuri gitu. Harusnya kan harus ada inisiatif bagi kami gitu ya, misalnya Dewas KPK bekerja sama dengan institusi lain gitu, karena ada indikasi bukan hanya terbatas etik tapi pelanggaran pidana, ya seharusnya bisa bekerja sama dengan penyidik Polda, kemudian penyidik Polda bisa menyita itu dengan surat perintah, misalnya menyita handphonenya kemudian ditelusuri, kan tinggal kerjasama dengan pihak provider kan. Kalaupun misalnya sudah dihapus kerjasama dengan pihak provider, pasti histori komunikasinya itu bisa dilihat. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Mbak Gigi tadi, menurut saya ini polanya hampir sama gitu ya. Ada yang memang berupaya untuk mempermainkan atau memperdagangkan perkara yang ada di KPK. Pada sisi lain juga ada modus-modus misalnya berusaha untuk baik-baik dengan institusi pemerintahan, entah itu BUMN gitu ya, sehingga ya berharap mungkin dengan diberikan fasilitas, dengan memberikan gratifikasi gitu, kemudian BUMN-nya tidak diproses atau kalau ada kasus tidak ditindaklanjuti. Ya inilah situasinya KPK saat ini gitu ya, yang sebenarnya ini jadi harapan bagi para koruptor gitu. Harapan koruptor itu kan ya mereka tidak susah-susah, tidak perlu melakukan upaya penyelidikan atau penyidikan korupsi. Udahlah ribut aja di internal sendiri gitu, nggak perlu melakukan upaya proses penegakan hukum kasus korupsi. Dan ini sudah terjadi dan sangat disayangkan. Pada akhirnya kan pasti ini terjadi persoalan di internal KPK sendiri, pasti di antara penyelidik dan penyidik atau pegawai gitu, mungkin akan ada faksi-faksi mungkin di dalam gitu ya, antara yang pro terhadap Pak Firly ataupun yang kritis terhadap Pak Firly, dan secara keseluruhan pasti ini akan mengganggu kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi gitu. Baik, Mas, dibandingkan periode pimpinan KPK sebelumnya bagaimana nih? Ya, kalau dinamika kinerja antara periode-periode sebelumnya, kalau menurut saya memang ini yang paling buruk gitu ya, karena terlalu banyak pimpinan KPK yang bermasalah dan terlalu sering dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling tidak
termasuk ke penegak hukum. Tapi di kasus-kasus sebelumnya bukan berarti tidak ada, kan dulu juga ada kasus pimpinan KPK yang katanya membocorkan gitu penyidikan pas sprindik kalau tidak salah. Tapi kan itu kan juga cuma sprindik gitu ya, yang pada akhirnya juga memang harus diumumkan kepada publik itu. Tapi akhirnya kan waktu itu diproses, termasuk juga ada kalau tidak salah di level pegawai itu ada yang manipulasi laporan keuangan, tapi itu juga diproses ke penegak hukum, kalau nggak salah dilaporkan ke Polda juga itu, tapi di level pegawai. Dulu di awal-awal pimpinan KPK kalau tidak salah ada salah satu penyidiknya, AKP Suparman kalau tidak salah, itu juga melakukan upaya permainan perkara kalau tidak salah, tapi itu juga diproses secara hukum dan itu dipecat. Tapi yang sekarang-sekarang ini, ini justru pimpinan-pimpinannya gitu, yang terus menerus menunjukkan persoalan kepada publik yang pada akhirnya justru mendegradasi institusi KPK menjadi apa ya, lembaga kacangan gitu loh, yang ya ini bukan lagi lembaga yang dihormati oleh publik, tapi benar-benar rusak marwah atau kehormatan kelembagaannya gitu. Baik terakhir Mas Agus, dorongan seperti apa nih dari ICW kepada aparat penegak hukum terkait kasus ini? Ya, kami di ICW tentu bersama dengan teman-teman masyarakat sipil lain tentu akan terus mengawal proses hukum yang dilakukan, baik itu terkait dari Pak SYL sendiri di kasus Kementan, juga termasuk kasus Pak SYL dengan Pak Firly gitu ya. Jadi kami semua berharap ini bisa berjalan sesuai dengan tracknya, dan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas oleh penegak hukum, menurut saya baik KPK itu segera harus melimpahkan misalnya kasus Pak SYL ke pengadilan, karena kan sudah ada penetapan tersangka gitu. Kalaupun ada upaya pra-peradilan ya silakan saja diproses di pra-peradilan kan, kemudian kalau kemudian nanti ditolak ataupun tidak, kalau tidak ya berarti segera dilimpahkan ke pengadilan agar ada kepastian hukum bagi Pak SYL sendiri. Nah kemudian kepada Pak Firly, khususnya para penyidik Polda, menurut saya juga harus melakukan percepatan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sejauh mana status dari Pak Firly sendiri gitu, apakah memang ditetapkan tersangka atau tidak, karena kalau sudah ada penetapan tersangka sekali lagi yang bersangkutan akan segera dinonaktifkan gitu, dan ini juga bisa memberikan kepastian kepada kinerja KPK gitu, apakah kemudian harus memilih calon baru lain untuk menggantikan posisi Pak Firly atau tidak gitu. Yang paling penting tentu dengan pengawalan ini kasus korupsi tidak terlantar gitu ya. Terus ada proses penegakan hukum baik itu di KPK ataupun di Polda. Jadi ya sama-sama lah harus ada sinergi ya antara KPK dengan Polda gitu. Baik, terima kasih Mas Agus atas waktunya. Menarik sekali perbincangan kali ini. Semoga kasus ini segera menghasilkan titik terang dan keadilan semakin ditegakkan. Sehat selalu Mas Agus, sampai berjumpa di lain kesempatan. Ya, terima kasih Mbak Gigi. Baik. Tribuners, sekian Tribun News on Focus kali ini. Saksikan terus informasi terupdate lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mingwan, pamit undur diri, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.